بعد همه جا شورش اینجا میری اون خودشه در Gelombang demonstrasi anti pemerintah di Iran semakin memanas dan tak terkendali. Sejauh ini dilaporkan 2.000 orang tewas dalam aksi demo besar-besaran yang sudah berlangsung sejak 2 minggu terakhir. Sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak warga Iran untuk terus berdemonstrasi. Trump mendorong mereka yang turun ke jalan untuk berdemonstrasi menentang pemerintah yang berkuasa di negara itu. Donald Trump juga mengatakan bahwa bantuan sedang dalam perjalanan di tengah protes yang semakin mematikan di seluruh Iran. Namun, Trump tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dia maksud dengan bantuan, meskipun Gedung Putih telah mengatakan bahwa serangan udara termasuk di antara banyak pilihan. And by the way, to all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. And all I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran. Just went into effect today. And I say make Iran great again. You know, it was a great country until these monsters came in and took it over. Sebelumnya Donald Trump telah berulang kali mengancam akan melakukan intervensi militer apabila otoritas Teheran menembak para demonstran. Tim Liputan iNews melaporkan. Para petani di Perancis membuang bertruk-truk kentang di depan Majelis Nasional di Paris di tengah protes yang sedang berlangsung terkait perjanjian perdagangan Uni Eropa dengan Amerika Selatan. Truk-truk bermuatan kentang memenuhi jalan menuju Palais Bourbon. Para petani juga menancapkan bendera Serikat Pekerja dan poster protes bertuliskan "Kentang di mana-mana, penghasilan nol". Sebelumnya, aksi protes yang diselenggarakan oleh Federasi Nasional Serikat Petani menggelar demonstrasi dengan melibatkan 350 traktor, menentang larangan yang diberikan oleh pihak berwenang. Protes ini terjadi setelah negara-negara anggota Uni Eropa secara sementara menyetujui penandatanganan kesepakatan perdagangan dengan Blok Amerika Selatan. Kesepakatan ini disebut untuk mengamankan ambang batas 15 negara yang mewakili 65% dari Uni Eropa. Prancis, Polandia, Austria, Hungaria, dan Irlandia menolak proposal tersebut, sementara Belgia abstain. Mereka menuntut tindakan konkret untuk melindungi ketahanan pangan Prancis dengan alasan bahwa perjanjian tersebut akan membuat mereka rentan terhadap persaingan tidak adil dari impor yang lebih murah. Kesepakatan yang dinegosiasikan selama 25 tahun ini akan menghapus sebagian besar tarif secara bertahap selama 15 tahun, menciptakan kawasan perdagangan bebas yang mencakup sekitar 780 juta orang. Mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dituntut hukuman mati atas dugaan menghasut pemberontakan dan berlakukan darurat militer pada Desember 2024 lalu. Para pendukung mantan Presiden Yoon Suk Yeol berujuk rasa di depan gedung pengadilan usai jaksa khusus di Korsel mengajukan tuntutan hukuman mati. Di hadapan pengadilan distrik pusat Seoul, Yoon Suk Yeol menghadapi serangkaian tuduhan pidana terkait dengan dekret militer yang gagal dan sejumlah skandal yang mewarnai masa kepresidenannya. Mantan pemimpin Korsel secara konsisten membantah tuduhan tersebut dengan mengatasnamakan jabatannya sebagai pemimpin konstitusi. Putusan akhir diperkirakan akan disidangkan pada bulan Februari mendatang dengan vonis dari kepala hakim. Puluhan remaja terlibat saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Aksi saling serang terjadi secara terbuka di jalan raya hingga membuat kepanikan warga yang berada di sekitar lokasi. Tawuran berawal dari saling ejek dan saling geber knalpot motor. Warga yang berada di lokasi mengaku tawuran kerap terjadi di wilayah ini hingga meresahkan warga. Ya 20 motoran mungkin 20 ada. Dari mana arahnya mereka? Tadi misalnya dari arah sini, dari arah Sawangan, Pengasinan. Oh, Pengasinan. Ya, cuma sampai di situ terus pada ribut-ribut, terus pecah lah istilahnya gitu pada teriak-teriak ini, cuman langsung kabur lagi balik lagi ke arah sana.
Warga di sekitar lokasi berharap polisi bertindak agar tawuran tidak terulang kembali. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru dikeroyok belasan siswa SMK Negeri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Jambi. Pengeroyokan terjadi saat jam belajar setelah sempat terjadi cekcok antara guru dan seorang siswa. Pengeroyokan terhadap seorang guru oleh sejumlah siswa sebuah SMK negeri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi menggemparkan warga. Insiden pengeroyokan saat jam kegiatan belajar bermula saat oknum guru menegur seorang siswa yang diduga mengucapkan kata-kata tak pantas di sekolah. Namun, teguran dari sang guru justru berujung cekcok. Oknum guru kemudian menampar siswa tersebut hingga terjadi saling pukul. Meski ketegangan sempat mereda, kondisi kembali memanas saat jam istirahat. Diduga tak terima dengan tindakan dan perkataan guru tersebut, sejumlah siswa melakukan pengeroyokan. Pasca kejadian, pihak sekolah langsung mengambil langkah mediasi dan memanggil sejumlah petugas lintas unsur untuk meredam situasi dan menjaga kondusivitas sekolah. Benar terjadi perselisihan paham antara guru dan siswa di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur. Dan pada hari ini kita sudah melaksanakan mediasi yang diikuti oleh Pak Kapolsek, Pak Babinsa, Pak Kanit, beserta jajarannya, serta kita turut mengundang Pak Camat, Pak Lurah, Ketua Komite, beserta siswa dan guru. Dan pembelajaran di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur berjalan kondusif. Kami juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga dari para siswa, agar tidak mudah terprovokasi, terpancing oleh isu-isu yang nantinya bisa merugikan kita sendiri. Dan kami berharap kepada seluruh lapisan masyarakat agar tetap bisa menjaga keamanan dan ketertiban. Polisi mengimbau semua pihak menahan diri dan tidak terprovokasi, serta mempercayakan penyelesaian kasus kepada petugas. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi, Hendri Rosta, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 kios oleh-oleh di pusat kota Garut, Jawa Barat terbakar. 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran 3 kios penjual makanan terjadi di Garut, Jawa Barat. Pemicu kebakaran diduga berasal dari api kompor di salah satu toko makanan hingga merembet ke bangunan sekitarnya hingga menyebabkan kepanikan warga. Akibat kebakaran, petugas kerahkan 5 unit mobil pemadam dan 35 petugas. Tidak ada korban jiwa dan api berhasil dipadamkan oleh petugas kebakaran. Penyebabnya masih dalam penelitian, tapi kemungkinan memang sumbernya dari penggorengan, dari penggorengan, karena berdasarkan laporan awal itu sumbernya dari penggorengan. Sementara itu, untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Garut, Jawa Barat, I Solihin, iNews melaporkan. Aksi heroik terjadi saat mobil mengalami mogok di tengah perlintasan rel ganda di Madukoro, Semarang, Jawa Tengah. Beruntung polisi dan warga di lokasi langsung dorong mobil melintasi rel sebelum kereta melintas. Sebuah mobil kursus tir tiba-tiba mogok di tengah perlintasan ganda di Madukoro, Semarang, Rabu siang. Dalam rekaman CCTV terlihat 2 orang berada di dalam mobil. Instruktur mengemudi dan siswa belajar tampak panik saat mengetahui mobilnya mogok dan terjebak di perlintasan. Beruntung saat peristiwa tersebut, tim Humas Polda Jawa Tengah dan warga dengan sigap menyelamatkan mobil dari perlintasan. Setelah mobil berhasil didorong, kereta api dapat melintas dengan lancar. Pada saat melihat mobil tersebut, insting saya bermain, sesegera mungkin kita harus menyelamatkan nyawa orang di dalam mobil dan dengan cara mendorong. Dan tentunya perasaan saya deg-degan luar biasa karena siap posisi disambar kereta. Namun ini tugas yang harus dilakukan demi keselamatan masyarakat yang ada atau warga yang ada di dalam mobil tersebut.
Peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat, khususnya saat latihan mengemudi, agar lebih waspada saat berkendara di jalan raya. Wisnuwardana, iNews melaporkan.